Puji Tuhan, semuanya merdeka. Semuanya merdeka? Ya, kita pagi hari ini kita menikmati kemerdekaan yang sudah dikaruniakan Tuhan bagi bangsa kita yang ke-79 tahun. Ya, lebih daripada itu, pagi hari ini kita juga memperingati korban Tuhan lewat tubuh dan darah yang akan kita makan, minum bersama-sama. Ini adalah bukti kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah memerdekakan kita. Sehingga kita boleh bebas, ya, bukan bebas melakukan apa saja, melakukan kesenangan daging kita, tapi bebas menuruti kehendak Allah. Ya, kita bebas melakukan setiap perintah Tuhan. Kita tidak ada ikatan-ikatan apapun di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan khotbah tentang berkat memberi, ya, berkat daripada memberi. Kita masuk tema bulan ini adalah kesempatan untuk kita dapat memberi kepada Tuhan. Nah, pagi ini saya akan membawakan judul kekuatan memperoleh apa? Kekayaan. Haleluya. Saudara senang dengarnya? Haleluya. Saudara senang dengarnya? Baca sama-sama. 2, 3. Kekuatan meroleh kekayaan. Wow. Ya, saya percaya ini adalah berkat Tuhan bagi saudara-saudara pagi hari ini. Mari kita baca Ulangan 8 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-17. Kita baca, ya, saya bacakan untuk saudara. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi ayat 18, haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Kita kaya, boleh kaya, tetapi ingat. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu apa? Kekuatan. Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia, sang sumber, memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Terus ya, nanti kita pasang ayat ini terus. Sebentar. Nah, saudaraku, perhatikan. Jangan kau katakan dalam hati. Ini belum terucap. Ini masih dalam bentuk angan-angan. Dalam pemikiran kita. Nah, firman Tuhan katakan dalam pemikiran kita belum terucap pun jangan. Ya, jangan. Jangan berkata kekuasaanku, kekuatanku, tanganku. Jangan. Belum terucap ini, baru dalam pemikiran, di angan-angan, dalam hati. Ya, kita jangan mengucapkan ini satu kalimat yang sombong, ya, satu kalimat yang satu kata yang angkuh, ya, angkuh, sombong dan tinggi hati. Nah, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekayaan, kekuatan untuk beroleh kekayaan. Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, sebenarnya kekayaan ini kalau kita lihat dari perspektif dari kerajaan Allah, saudaraku, kekayaan itu bukan di luar.
bukan di luar diri kita sebenarnya. Kekuatan itu Allah sudah taruh di dalam diri kita untuk memperoleh kekayaan. Nah, kekayaan di sini pun itu bukan di luar. Barangkali kita berpikir, oh, memperoleh kekayaan itu di luar. Kita harus bekerja, kita harus berusaha supaya kekayaan itu datang kepada kita. Nah, kalau kita merenungkan dulu, kita punya kekuatan sehingga kita ini menjadi daya tarik dari kekayaan itu menghampiri kita. Bukan kita yang harus mencari, bukan yang kita harus berjerih lelah. Percayalah saudaraku, kalau ada kekuatan kuasa itu yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kekayaan itu yang akan tertarik kepada kita. Kita menjadi daya tarik dari kekayaan itu, mengattract. Ya, mengattract, menarik kekayaan itu datang kepada dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, ini dia. Ada maksud Tuhan memberkati kita. Ada maksud Tuhan kenapa dia memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Kalau kita lihat di sini, maksud Tuhan dari awal sampai akhir ini meneguhkan perjanjian yang sudah diikrarkan Tuhan dengan sumpah. Ya, dengan sumpah meneguhkan perjanjian atau firman Tuhan. Dengan sumpah Allah berjanji bahwa keturunan Abraham akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin, percaya hal ini? Bahwa keturunan Abraham diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya, saya yang senang. Diberkati Tuhan. Nah, tetapi saudara perhatikan, itu bukan tujuan akhir. Allah memberikan kelimpahan buat kita, Allah memberikan berkat itu buat kita. Tujuan akhirnya adalah supaya jadi apa? Supaya jadi berkat. Amin. Amin. Kita senang tadi memperoleh berkat. Tapi kita senang gak menjadi saluran berkat? Kita tidak mungkin diberkati kalau kita tidak siap menjadi saluran berkat. Ya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ini ikrar yang Tuhan janjikan dengan sumpah kepada Abraham, kepada keturunannya. Kita baca Kejadian 12 ayat yang pertama. Ya, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Memberkati engkau. Memberkati anak-anak Abraham. Nah, serta membuat namamu masyhur dan engkau ini akan jadi berkat. Jadi berkat artinya apa? Berkat yang ada padamu, yang Tuhan percayakan kepadamu, itu bukan berujung pada dirimu. Berujung daripada janji Tuhan ini, ingat ya, berujung untuk boleh kita menjadi berkat. Apa yang Allah percayakan kepada dirimu untuk disalurkan, salurkan. Percayalah saudaraku, apa yang menjadi saluran Allah akan diberkati dengan luar biasa. Apa yang menjadi saluran daripada Allah percayakan akan jadi begitu luar biasa. Begitu, saya mau katakan begitu kayanya kita. Tapi bukan berujung di sini, bukan. Menjadi saluran berkat. Ingat, pohon itu tidak pernah makan buahnya. Kalau kehidupanmu engkau rasa berbuah-buah, engkau tidak akan pernah menikmati pohon buahmu.
Buahmu itu akan diambil oleh orang dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan dampak baliknya adalah saudara akan diberkati. Diberkati melalui apa? Melalui orang-orang yang sudah menikmati berkat daripadamu, mereka akan juga memberkati engkau. Ya, firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang memberkati engkau. Ayat yang ketiga kalau tidak salah. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dari Tuhan dan dari orang lain memberkati engkau. Ya. Nah, kalau kita lihat perjanjian ini ditulis lagi di Kejadian 18 ayat 18. Ayat selanjutnya. Nah, saudara baca di Kejadian 18 ayat 18, ayat 19 dan 22 ayat 18. Banyak lagi ayat-ayat ini menyatakan bahwa keturunan Abraham itu adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Dan ujungnya itu supaya kita jadi berkat. Coba kita baca Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Dan olehnya, baca saudaraku, oleh dia segala bangsa di bumi, di atas bumi akan mendapat berkat. Lihat, berkat itu tidak pernah berhenti di Abraham. Tujuannya adalah supaya memberkati seluruh bangsa di bumi ini. Ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup, ini dia kuncinya juga, tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ini dia janji Tuhan, memberkati engkau supaya dirimu itu generous, murah hati, supaya berkat itu tersalur kepada orang lain. Jangan takut, ya. Tuhan katakan sendiri, engkau akan diberkati. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Mereka berlomba-lomba justru akan memberkati kita. Karena dia tahu kita orang yang diberkati Tuhan. Karena dia tahu apa yang kita kelola itu akan berhasil. Apa yang dipercayakan kepada Tuhan oleh kita, kita lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Seperti perintah Tuhan ini. Ketika engkau melakukannya dengan kebenaran dan keadilan, dia percayakan berkat itu kepada kita. Nah, saya berdoa supaya firman Tuhan ini digenapi di dalam diri saudara, digenapi, diteguhkan, dinyatakan bahwa semua saudara di tempat ini, saya berdoa ya supaya diberkati, dicukupkan dan dipuaskan dengan berkat Tuhan. Ya, supaya kita tahu orang-orang juga rasakan berkat Tuhan. Bahkan anak dan cucu kita, anak cucu kita menjadi keturunan Abraham yang diberkati Tuhan, yang dicukupkan Tuhan, yang dipuaskan Tuhan dengan berkat yang kita cari selama ini. Perspektif kita mencari dari luar supaya datang kepada kita. Hukum Tuhan bukan begitu. Kita melihat kalau hukum Tuhan itu kita lakukan dengan kebenaran, dengan keadilan, ya. Kita memang harus berusaha, saudaraku, berusaha, tapi tidak seperti dengan mati-matian kita mengejar berkat itu. Kita harus jadikan berkat itu sebagai hamba yang bertugas memenuhi kebutuhan kita, melayani kebutuhan kita. Jangan jadikan dia tuan atas kita. Kalau kita jadikan dia tuan atas kita, dia jadi tuan yang jahat. Dia memperbudak kita, dia ngerjain kita sampai kita kehilangan banyak hal, semua hal dalam hidup kita yang penting, yang lebih penting daripada uang,
kita kehilangan itu. Lalu kita merasa hampa, kita punya banyak tetapi kita kosong di dalam. Nah, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang sejati itu bukan berasal dari luar. Saya katakan tadi, bukan berasal dari luar diri kita, tapi dari dalam diri kita. Ya, kekayaan sejati itu adalah pemberian Allah yang ditaruhnya di dalam diri kita. Ya, dari dalam ditaruh Allah sebagai satu bentuk kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu sudah ditaruh di dalam diri kita. Itu bukan dari luar, dari dalam diri kita satu kekuatan ya yang ditaruh Allah di dalam diri kita. Mari kita baca Yeremia 29 ayat yang 11. Mari kita lihat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, perhatikan, di dalam diri kita ada rancangan Tuhan yang Tuhan sudah taruh, Nah, rancangan Tuhan atas diri kita itu sudah selesai di hadapan Tuhan. Yaitu supaya kita jadi berkat, supaya kita diberkati dan jadi berkat, supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Ya, dan itu sudah selesai Tuhan rancang di dalam hati, di dalam pikirannya Tuhan. Ketika sudah selesai dan sempurna, Dia taruh di dalam diri kita. Ya, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai dirimu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan, ini dia, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan tahu, saudaraku, Tuhan tahu dengan pasti rancangan apa yang ada pada diri setiap pribadi-pribadi lepas pribadi kita. Itulah rancangan damai sejahtera. Nah, kalau apa yang saudara alami hari ini, bukankah kadang-kadang kita katanya rancangan damai sejahtera, buktinya aku nggak sejahtera, ya, rumah tanggaku sedang ribut, suami istri sedang berantem, anak dan orang tua, ya, saling tidak akur, saudara dengan saudara cekcok. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan itu tahu yang pasti. Dia tahu pasti. Rancangannya pasti. Cuman kita ini mengira-ngira. Dia tidak memberitahukan kepada kita seperti apa detailnya. Dia hanya memberikan gambaran besar bahwa ujung daripada hidup kita adalah hidup sukses dan berhasil. Tergantung daripada kita menjalaninya. Itu sebenarnya kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu terhubung terus dengan Tuhan sebagai sumber segala hal dalam kehidupan kita. Kalau tidak nyambung, saudaraku, maka kita akan mati. Nah, itu sebabnya bagi orang-orang yang tidak tersambung dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, dia jalan dengan rancangannya sendiri-sendiri. Dia ikuti apa yang dia mau. Dia ikutin apa yang menjadi kehendaknya. Nah, itu sebenarnya begitu banyak kekacauan bahwa kita tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Pasti ini kehendak Tuhan adalah sejahtera, hidup penuh dengan harapan, ya. Nah, rancangan damai sejahtera, shalom dituliskan ini mencakup kesejahteraan yang menyeluruh, kesejahteraan jasmani, kesejahteraan mental, kesejahteraan emosi, dan kesejahteraan spiritual. Semua sejahtera. Ya, spiritualnya, jasmaninya, rohaninya, emosionalnya, mentalnya, saudaraku. Inilah rasa cukup. Inilah rasa puas
yang Tuhan taruh di dalam hati kita bagi orang-orang yang dikasihinya. Dia taruh rasa cukup, dia taruh rasa syukur kepada kita. Dia taruh rasa berkecukupan itu. Dia taruh rasa puas itu di dalam diri kita. Inilah shalom sejahtera, damai sejahtera Tuhan yang Tuhan taruh sudah di dalam hidupmu. Nah, rancangan Tuhan adalah memberkati kita dengan tanda petik ini, kekayaan di hadapannya. Memberkati kita dengan kekayaan di hadapan Allah. Nah, itu sebabnya saya bilang tadi kekayaan itu sudah Allah taruh di dalam diri kita sebenarnya. Kita punya kekuatan untuk mengeluarkannya. Dan itu nanti menarik segala berkat-berkat yang ada di sekitar kita. Hidup kita menjadi daya tarik. Ya, rancangan Tuhan itu memberkati kita dengan kekayaan di hadapan Allah. Yaitu sebuah hari depan yang penuh pengharapan. Hari depannya itu penuh. Dengan pengharapan. Artinya apa yang kita harapkan semuanya penuh. Tapi kita mesti terhubung dengan Tuhan yang menjadi sumber kita. Nah, saya berdoa saudaraku supaya saudara semua mengalami janji Tuhan ini. Ya, saya berdoa saudaraku, Tuhan supaya semua jemaat mengalami janji Tuhan ini, bahwa saudara dapat melihat rancangan Tuhan atas dirimu. Rancangan Tuhan di dalam dirimu, yaitu rancangan sejahtera, damai sejahtera, hari depan yang diberkati, dipelihara, dijaga, dilindungi, dan dinaungi oleh Tuhan. Haleluya. Ini dia rancangan yang sempurna daripada Tuhan bagi diri kita. Ya, supaya kita ini diberkati dengan kekayaan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di Lukas 12 ayat 21, Lukas 12 ayat 21, bagaimana sebenarnya kita kaya atau miskin di hadapan Allah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Boleh nggak kumpulkan harta? Boleh. Tapi bagian terakhirnya ini yang Tuhan katakan jangan. Kalau bagi diri kita sendiri jangan. Kalau kumpulkan harta, kekayaan, kita kumpulkan, kita simpan, kita pegang, lalu kita kelola, boleh nggak? Boleh. Kita kelola, ada yang kita simpan untuk kita investasi aset, ada yang harus kita lepaskan. Boleh saudaraku. Ini kekayaan yang Tuhan taruh di dalam diri kita, kecakapan. Salah satunya adalah pintar mengelola. Ini ilmu dari Tuhan. Sadar tidak saudaraku? Apa yang Tuhan kasih di dalam diri kita? Kita pintar ngelola. Itu bukan dari kita. Itu aset yang Tuhan berikan, tanamkan di dalam hidup kita. Wow, kalau kita menyadari hal ini saudaraku. Nah, kaya di hadapan Allah ini artinya mestinya kita kaya dulu di hadapan Allah. Kita murah hati dulu di hadapan Allah. Nah, ini justru kebalikan daripada prinsip dunia. Kalau dunia berkata simpan sebanyak-banyaknya dulu. Saudara perhatikan ya. Kaya di hadapan Allah lebih dahulu, barulah kekayaan materi itu ditambahkan sebagai bonus. Sehingga kita, ini dia, tidak terikat dengan uang. Tidak terikat dengan materi.
tidak terikat dengan kekayaan itu. Kita harus kaya dulu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang kepada orang kaya yang bodoh ini, jangan kamu mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri. Mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri. Jangan. Boleh kumpulkan harta, kelola dengan baik. Itu bukan semua berkat kita. Itu karunia yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Nah, jadikan, saya bilang tadi, jadikan uang itu sebagai alat, sebagai hamba untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita dan memperluas kerajaan Allah. Itu dari perspektif kerajaan Allah. Allah memberkati kita dengan kelimpahan, tujuannya untuk kita kelola, untuk kita manajemen. Ada yang untuk kita, tapi ada yang harus kita salurkan. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, percayalah apa yang kita tidak bisa kelola, kita akan kehilangan nanti. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi kalau saudara tidak bisa mengelola berkat itu akan nanti diambil daripada diri kita. Saudara, tidak masalah saudara mau kumpulkan banyak-banyak, kumpulkan sebanyak mungkin hartamu. Kalau engkau tidak bisa mengelolanya dengan baik, apa yang kita tidak bisa kelola, Tuhan akan ambil nanti. Dia akan percayakan kepada yang bisa mengelolanya. Nah, coba kita lihat kekayaan apa saja di hadapan Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, ini saya ambil dari Dr. Miles Monroe. Kekayaan apa saja yang di hadapan Allah, yang Allah taruh di dalam diri kita. Yang pertama adalah kekayaan spiritual atau kekayaan rohani. Nah, saudara tidak berpikir bukan bahwa kita kaya dalam hubungan rohani. Kekayaan rohani, kekayaan spiritual. Ini satu kekayaan yang Allah taruh di dalam diri kita. Ini bicara tentang hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ini menjadi dasar bagi kekayaan-kekayaan yang lain yang Allah mau berikan kepada kita. Ya. Kekayaan dasar ini sebagai dasar atau hubungan dengan Tuhan. Kesadaran bahwa semua ini milik Tuhan. Kita sebagai pengelola. Dan kita sebagai pengelola tidak akan menukar kekayaan ini. Kekayaan spiritual ini dengan kekayaan dunia. Kita tidak akan menukarnya. Kita akui bahwa ini adalah milik Tuhan. Kita bertanggung jawab penggunaannya dengan Tuhan. Ya, kita mengakui semua ini keberadaan, kesadaran semua ini adalah milik Tuhan. Itulah kekayaan rohani, kekayaan spiritual yang Allah berikan dalam hidup kita. Nah, itu baru pertama. Yang kalau kita lihat kedua adalah kekayaan di jiwa. Kekayaan di jiwa kita. Bukankah kalau kita sehat mental kita, ya sehat mental kita, emosional kita sehat, jiwa kita sehat, itu satu kekayaan yang luar biasa. 3 Yohanes pasal yang kedua, aku berdoa supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat saja. Seperti jiwamu baik-baik. Saudara lihat ya, berkat jasmani itu dipengaruhi oleh jiwa kita. Nah, bukankah ini satu kekayaan yang tidak bisa kita nilai dengan uang? Kekayaan di jiwa kita, kalau kita sehat mental kita sehat emosional kita nggak sampai dirawat di rumah sakit.
Wah, ini satu kekayaan. Allah berikan itu kepada kita. Kita bisa menggunakan jiwa kita. Kita bisa memiliki pikiran yang positif, kata-kata yang positif, perilaku yang positif. Wow, itu satu kekayaan. Terus apa lagi? Ini kekayaan fisik. Kekayaan fisik ini berhubungan dengan kesehatan tubuh kita. Berkaitan dengan kesejahteraan fisik kita. Ya. Semua rasa cukup. Fisik kita sejahtera. Ya. Kita hidup dalam pola makan yang baik. Olahraga yang teratur. Siapa nih olahraga yang teratur? Pola makan yang baik. Ya. Sehat, istirahat yang cukup, menghindari kebiasaan yang buruk yang bisa merusak kesehatan kita. Wow, itu kekayaan. Bukankah kalau kita sakit, semua rasanya hampa ya? Kita punya uang yang banyak, nggak ada guna kalau kita sakit. Hidup kita tergantung dari oksigen. Ya apa gunanya? Kalau Tuhan berikan kesehatan secara fisik kita. Oh terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Masih diberi kesehatan. Ya masih kesehatan jiwa juga masih sehat. Puji Tuhan, aku kaya, aku limpah. Bisa katakan, aku kaya. Coba saudara, aku kaya. Aku limpah, aku diberkati. Nah itu bukan keuangan. Kita harus merasa cukup, puas. Itu dulu di jiwa kita. Sehat, harus sehat dulu. Nah, barulah kekayaan sosial. Apa kekayaan sosial ini? Kekayaan sosial berhubungan dalam kita relationship kita baik, hubungan kita suami istri baik, hubungan kita dengan mertua baik, hubungan kita dengan anak-anak kita baik, hubungan saudara-saudara kita baik, hubungan kita dengan tetangga kita baik. Wow, itu satu kekayaan. Haleluya. Itu kekayaan saudaraku. Kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan saudara-saudara, dengan sosial, hubungan sosial itu baik. Kita kaya. Nah, Yusuf salah satunya ini, dia menjalin banyak hubungan dengan ketika dia di penjara, dia hubungannya baik dengan kepala penjara, hubungannya baik dengan tahanan-tahanan. Nah itu mendatangkan keuntungan bagi diri Yusuf di kemudian hari. Bukankah kita kaya saudara? Haleluya. Kita kaya. Lalu kekayaan pengaruh. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Untuk kebaikan perluasan kerajaan Allah. Kita bisa pengaruhi orang, ada perubahan secara positif. Itu juga kekayaan saudaraku. Ya. Dari pengaruh kita orang masih ingat tentang diri kita. Apa yang kita katakan. Dari pengaruh kita, kita bisa mempengaruhi perubahan orang lain. Terinspirasi dari hidup kita. Nah itu sumber-sumber berkat semua saudaraku. Sumber-sumber keuangan semua yang menjadi daya tarik. Yang akan menarik dari luar ke dalam. Tanpa harus bersusah-susah kita berfokus kepada yang di luar. Mencarinya, mati-matian, mengorbankan yang di dalam. Ada lagi satu, kekayaan komunitas. Ini kontribusi seorang kepada masyarakat. Ini pelayanan sosial yang membawa kepada perubahan. Ini timbal balik kontribusi, artinya inilah saat kita memberi buah hasil yang kita bisa lakukan
dengan talenta kita, dengan kemampuan kita, dengan kebisaan kita. Kalau kita berikan dengan cuma-cuma, kalau itu berguna bagi orang lain, bukankah satu waktu orang mencari kita? Bukankah itu nanti berkat itu mengalir dalam kehidupan kita? Tapi ini dulu yang kita harus kembangkan, kita berkontribusi untuk orang lain. Ini tandanya kedewasaan kita, buah kita, itu berguna bagi orang lain. Nah yang terakhir, ketujuh adalah kekayaan finansial. Kekayaan finansialnya apa? Ini kekayaan daripada kita pinter ngelola. Ya, kemampuan kita menghasilkan aset dari kemampuan kita mengelola dengan bijaksana. Termasuk kemampuan kita mengelola untuk memberi. Ya. Memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Saudara, kemampuan ini satu kemampuan yang luar biasa. Kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Mengelola aset dengan baik. Oh, itu bukan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk kepuasanmu sendiri. Itu disalurkan untuk memberkati orang lain. Supaya semua orang diberkati Tuhan melalui kehidupan kita. Kita yang ngumpulin. Mau enggak saudaraku tukang ngumpulin? Mau enggak? Mau saudara? Yuk kumpul. Semua di dalam diri kita jadi banyak. Nah setelah banyak kita kelola. Yang mana untuk Tuhan? Yang mana untuk persembahan, yang mana untuk orang lain, yang mana untuk diri kita sendiri. Inilah yang diminta oleh Salomo. Ketika dia berdoa dan Tuhan bertanya kepada dia, mau apa engkau Salomo daripadaku? Oh Tuhan, aku minta hikmat. Aku minta hikmat, aku minta pengetahuan, aku minta kebijaksanaan. Supaya aku bisa mengelola kerajaanku. Oh 7 menit lagi. Oke, kita cepat saja. Nah semua ini adalah di dalam kehidupan kita. Ini adalah pemberian Tuhan dalam bentuk kekuatan dalam diri kita. Betapa kayanya kehidupan kita kalau kita menyadarinya. Amin saudara? Kita kaya. Tidak ada seorang pun yang tidak kaya di tempat ini. Kasih salam dulu kanan kiri. Ternyata kamu orang kaya ya. Wow. Nah semua ini, perhatikan ini masih tersembunyi tapi. Masih tersembunyi di dalam diri kita. Harus kita gali. Semakin dalam kita menggalinya, Anda semakin menemukan banyak hal harta karun yang tersembunyi di dalam diri kita. Bayangkan ini, kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, kita mati dengan membawa semua kekayaan ini. Kita mati tanpa menyadari kita kaya. Nah itu sebabnya kita perlu terhubung dengan Tuhan sebagai pemberi segala kekayaan dalam kehidupan kita. Kita perlu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kita sadar semua sumber itu dari terhubung kita dengan Tuhan. Kita dapat inspirasi, kita dapat hikmat, kita dapat kebijaksanaan. Itu yang diminta oleh Salomo. Itu yang diminta oleh raja yang tersohor. Nah, kita bagian terakhir ini 5 menit lagi. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Kita perlu menjaga hubungan yang baik kita dengan Tuhan.
Karena semua berkat yang kita sudah terima berasal dari Tuhan, ya. Sekali lagi, karena semua berkat yang kita sudah terima berasal daripada Tuhan, maka kunci utama berkat itu dapat terus mengalir dalam diri kita adalah memberi. Ya. Kunci berkat itu adalah dengan kita memberi supaya tidak berhenti berkat itu tersalur dalam kehidupan kita. Saudara lihat dua gambar ini. Sebelah kiri adalah laut mati yang diilustrasikan kemarin. Laut mati gersang sekali. Di sebelah kanan adalah Danau Galilea. Saudara lihat betapa suburnya Danau Galilea. Danau, kalau kita lihat di peta, danau itu di atas. Danau itu kecil. Dan laut mati itu besar sekali. Besarnya mungkin 3 kali atau 4 kali dari Danau Galilea. Tetapi dalam laut mati itu tidak ada kehidupan. Dia terima padahal, terima terus, dia terima, dia terima sungai dari air sungai Yordan, dia terima dari mana? Dari hilir, dari ulu, semua dia terima. Ulu apa hilir? Dari hulu, sungai mengalir semua ke laut mati. Dia tidak menyalurkannya kembali. Itu gambaran kehidupan kita. Ya, itu sebabnya saudaraku yang saya ingin sampaikan ini yang menjadi kunci. Pemberian yang terutama dari yang kita miliki adalah persepuluhan. Pemberian yang terutama dari kita adalah persepuluhan, karena itu persepuluhan sebenarnya bukanlah sebuah pemberian, tapi mengembalikan milik Tuhan. Kita tidak akan bisa diberkati kalau kita tidak mengembalikan ini milik Tuhan. Ya, jadi mati laut kita. Nah, mengembalikan milik Tuhan adalah sebuah kewajiban kasih kita sebagai wujud pengakuan kita. Semua yang ada pada diri kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Hanya dipercayakan untuk mengelola. Maleakhi 3 ayat 10 kita baca. Maleakhi 3 ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Berapa tahun saudara sudah digembalakan di tempat ini? Saudara, percaya nggak sama kami bahwa kami mengelola keuangan saudara, persepuluhan saudara, mengelolanya dengan baik, supaya ada persediaan makanan terus bagi diri kami, bagi kesejahteraan istri, anak-anak kami, bagi kesejahteraan keluarga kami. Itu dari persepuluhan saudara kami hidup. Ya. Beda dengan hamba-hamba Tuhan yang punya bisnis. Dengan yang punya pekerjaan. Ya, supaya ada perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, kata Tuhan. Firman Tuhan, semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Percayalah saudaraku, berkat itu akan dicurahkan kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah bentuk kelimpahan. Yang kedua kita lihat. Selanjutnya yang 90% adalah bagian kita yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita mengelolanya.
dengan sebaik-baiknya. 90% itu bagian diri kita yang Tuhan percayakan kepada diri kita untuk kita kelola dengan baik. Jangan gunakan yang 90% itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan dipakai untuk keinginan daging kita. Jangan dipakai untuk keinginan mata kita. Jangan dipakai untuk keangkuhan hidup. Untuk sombong-sombongan. Untuk pamer-pameran. Sebentar ada pameran saudara di apa? Bed carport. Pameran booth, pameran. Ada pameran dari bagian maintenance, bagian rumah pelayanan, dan bagian inventaris. Ya, hari ini ada pameran. Nah itu dipamerkan boleh itu. Tapi jangan kita pamerkan sesuatu. Beli. Itu sebabnya kalau kita pamer, itu kita hidup dalam kesombongan. Kita hidup dalam keangkuhan hidup. Tuhan bilang jangan kita hidup seperti itu, demi gengsi. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepada kehidupan saudara semua. Sampai berkelimpahan. Tuhan berkati.